agak mempertajam. Yesus kan dalam satu pribadi dua kodrat ya Romo ya. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau dalam sepenuhnya manusia, apakah dikatakan Yesus itu, kalau kita membedakan dua kodrat ini, kodrat manusia Yesus, bisa nggak dikatakan dia ciptaan dan mempunyai Tuhan? Untuk membedakan kodrat tadi Romo. Tapi kalau kita berbicara Yesus satu pribadi, Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Membedakan kodrat ini. Karena itu saya sudah jelaskan cukup lama tentang subordinasi fungsional dan subordinasi substansial atau kodrat. Kodratnya sama, tidak ada perbedaan di situ. Tetapi ketika dia melakukan kenosis, pengosongan diri, maka apa yang terjadi di situ? Kedudukan kemuliaannya, dia harus meninggalkan kemuliaannya. Dia meninggalkan kemuliaannya, menghambakan dirinya dalam menghambakan diri dan menjadi seperti manusia. Tetapi di situ benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Contohnya, kita baca Yohanes 11 ayat 38. Yohanes 11 ayat 38. Maka masjulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang itu, meninggal, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tahan dulu situ. Turun ke ayat 35. Maka menangislah Yesus. Elang, yang menangis ini Allah atau bagaimana? Yang menangis itu Yesus Tuhan dan juga manusia. Bagaimana Allah menangis? Pertanyaan saya. Jelaskan di situ. Di situ ayat dikatakan maka menangislah Yesus. Sekarang ayat 42, 43 dia bangkitkan atau tidak? Maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus mengadah ke atas seraya berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau sudah selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang apa yang kata Yesus? Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras seraya berkata, Lazarus, marilah keluar. 5 ayat ke-21. Dia sebagai Allah di situ tidak? Ayat ke-21 ya Romo? Bab 5. Bab 5 ayat 21. Oke. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang Ia kehendaki. Alang, bagaimana engkau menjelaskan? Saat yang sama Yesus menangis, pada saat yang sama, momen yang sama dia membangkitkan orang mati. Engkau pisahkan di situ sudah. Itu yang kita namakan union hipostatik. Hipostatik, kalau Spanyol hipostatik. Karena di dalam jasmaninya berdiam penuhan kealahannya secara penuh. Kalau bagaimana kalau waktu dia mati? Santo Petrus hebat sekali ketika dia menjelaskan tentang kematian Yesus. 1 Petrus 3, 18 dan 19. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai apa? Dan dalam keadaannya sebagai apa dia mewartakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam keadaan roh. Dan dalam
Dan di dalam roh itu, ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Supaya apa? Bab 4 ayat ke-6. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara jasmani, badani, tetapi oleh roh, dapat hidup menurut kehendak Allah. Karena itu kembali ke Yohanes 5 ayat 25. Tadi engkau baca 21, sekarang ayat 25 Yohanes dipenuhi ketika Yesus mati di kayu salib dan dia pergi kemana? Dibunuh Jawab secara Yesus. jasmani. Yuk, silakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bab 8 ayat 25. Sekarang kepenuhan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus. Apa di mana? Bab 5? Yohanes 8. 5 ayat 25 tadi? Tadi engkau baca 11. Akulah sorry. kebangkitan dan hidup. Makanya saya bingung. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Oke, pertanyaan saya untuk elang lagi. Yesus pada saat yang sama dia menangis, momen yang sama dia bangkitkan. Bagaimana engkau pisahkan di sini? Elang. Kalau saya sudah sering bicara, Romo, kalau dalam secara pribadi itu nggak boleh kita memisahkan. Tapi untuk membedakan kontraknya ini, Romo, Ya tadi menangis dan bangkitkan, jelas sekali. Kalau saya melihat kutipan dari Santo Thomas Aquinas, Romo, dalam karyanya Summa Theologia, dua kodrat ini itu bersatu dalam pribadi Kristus, tetapi dia tidak tercampur dan tidak melebur. Kodrat kemanusiaan Kristus itu mengkomunikasikan kepada pribadinya dan ditunjukkan melalui perbuatan dan perkataan. Makanya Jadi, ketika engkau tanya, tunjukkan itu. Dia menangis sebagai Allah, sebagai Betul, manusia. dia menangis, betul. Lalu dia membangkitkan Lazarus, dia sebagai manusia atau sebagai Allah? Sebagai Allah dalam kodrat ilahinya. Dan dia tetap manusia. Charles Jackson kemarin itu gimana penjelasan Summa Theologia, Thomas? Itu yang aku baca kemarin, Santo Agustinus Romo dari Hippo. Beliau mengatakan bahwa memang benar Kristus dalam kodratnya sebagai manusia menghambakan diri kepada Bapa yang adalah Allahnya. Tetapi dalam naturnya sebagai ilahi, dia satu dengan Bapa dalam keontologiannya. Tetapi hati-hati dengan kata hamba. Hamba itu dalam ketaatan. Dia taat sampai mati dan mati di kayu salib. Hamba bukan berarti kamu diinjak, ditendang, di apa. Tidak. Dalam pengertian ketaatannya itu harus dilihat. Makanya kan Romo. Dokter Bibis. Halo Romo, salve Romo, shalom. Dia baru sebentar kursus kitab suci untuk paroki.